Miliki kualitas ini, maka hidupmu akan lebih baik, bukan lebih kaya, bukan lebih terkenal, bukan lebih dipuji, tetapi lebih tenang, lebih ringan, lebih jernih. Mungkin sahabat jejak terang pernah bertanya, mengapa ada orang yang hidupnya sederhana, namun batinnya kokoh? Mengapa ada orang yang tidak banyak bicara, namun kata-katanya menyenangkan? Mengapa ada orang yang kehadirannya membuat suasana terasa damai? Apakah mereka memiliki sesuatu yang tidak kita miliki? Atau mereka telah melatih kualitas batin tertentu yang jarang kita perhatikan? Sahabat jejak terang, dalam sebuah ajaran, Sang Buddha berbicara tentang 3 jenis kecerdikan. Bukan kecerdikan untuk menipu, bukan kecerdikan untuk mengalahkan orang lain, melainkan kecerdikan yang memurnikan kehidupan. Beliau bersabda, ada 3 jenis kecerdikan: kecerdikan jasmani, kecerdikan ucapan, dan kecerdikan pikiran. Dan siapapun yang sempurna dalam 3 kecerdikan ini disebut sebagai orang bijaksana. Apa itu kecerdikan? Sahabat jejak terang, ketika mendengar kata cerdik, mungkin yang terbayang adalah kepintaran, kelicikan, atau kecerdasan. Namun dalam ajaran ini, kecerdikan berarti kemampuan mengelola diri, kemampuan memilih tindakan, kemampuan melihat akibat sebelum bertindak. Ini adalah kecerdikan moral dan spiritual. Kecerdikan yang membuat hidup tidak kacau, kecerdikan yang membuat batin tidak gelisah. Karena sesungguhnya, hidup menjadi berat bukan karena dunia, tetapi karena tindakan kita sendiri. Dan tindakan selalu bermula dari 3 pintu: tubuh, ucapan, dan pikiran. Pertama, kecerdikan jasmani. Sang Buddha menjelaskan, kecerdikan jasmani adalah seseorang menghindari pembunuhan, menghindari mengambil apa yang tidak diberikan, dan menghindari perbuatan asusila. Sederhana, namun mendalam. 1. Menghindari pembunuhan. Ini bukan hanya tentang tidak membunuh makhluk hidup. Ini tentang menghormati kehidupan. Ketika seseorang tidak menyakiti makhluk hidup, batinnya menjadi lembut. Ia tidak membawa beban penyesalan. Ia tidak hidup dalam ketakutan akan balasan. Kekerasan mungkin memberi kemenangan sesaat, namun kedamaian hanya lahir dari tanpa kekerasan. 2. Tidak mengambil yang tidak diberikan. Ini adalah kejujuran jasmani. Tidak mencuri, tidak memanfaatkan celah untuk keuntungan pribadi, tidak mengambil yang bukan miliknya. Sahabat jejak terang, ketika seseorang jujur dalam tindakan, ia tidur dengan tenang. Ia tidak takut terbongkar. Ia tidak khawatir dikejar rasa bersalah. Kejujuran adalah perlindungan batin. 3. Menghindari perilaku asusila. Ini tentang tanggung jawab, tentang tidak melukai hati orang lain demi kesenangan pribadi. Keinginan mungkin kuat, namun kecerdikan menahan diri, karena setiap tindakan yang tidak bijak akan kembali sebagai penderitaan. Seseorang yang cerdik secara jasmani hidup dengan rasa aman.
dan rasa aman adalah fondasi kebahagiaan. Kedua, kecerdikan ucapan. Sang Buddha melanjutkan, kecerdikan ucapan adalah menghindari berbohong, menghindari ucapan memecah belah, menghindari ucapan kasar, dan menghindari gosip. Sahabat jejak terang, seringkali banyak masalah lahir dari kata-kata. Satu kalimat bisa menghancurkan persahabatan. Satu ucapan bisa memicu permusuhan. Satu, tidak berbohong. Kebohongan mungkin tampak kecil, namun ia menciptakan dua beban: menjaga cerita dan takut ketahuan. Kejujuran itu membebaskan. Dua, tidak memecah belah. Ucapan yang mengadu domba mungkin terasa menyenangkan, namun ia menanam benih permusuhan. Orang yang cerdik menyatukan, bukan memisahkan. Tiga, tidak berkata kasar. Kata kasar sering lahir dari emosi. Namun kecerdikan berarti berhenti sejenak sebelum berbicara, karena luka akibat kata sering lebih dalam daripada luka fisik. Empat, tidak bergosip. Banyak percakapan hanya menghabiskan energi. Gosip memperkeruh batin. Ucapan yang bijak adalah yang benar, bermanfaat, dan tepat waktu. Seseorang yang cerdik dalam ucapan membangun kepercayaan, dan kepercayaan adalah kekayaan yang langka. Ketiga, kecerdikan pikiran. Sang Buddha melanjutkan, dengan hancurnya noda-noda, seseorang merealisasikan kebebasan pikiran yang tanpa noda. Kebebasan melalui kebijaksanaan. Apa itu noda? Keserakahan, kebencian, kebodohan batin. Selama tiga ini ada, pikiran tidak bebas. Keserakahan selalu ingin lebih, tidak pernah cukup. Kebencian menyimpan dendam, sulit memaafkan. Kebodohan tidak melihat kenyataan sebagaimana adanya. Kecerdikan pikiran berarti melihat batin sendiri, melihat kemarahan saat muncul, melihat keserakahan saat tumbuh, melihat ilusi sebelum menguasai, dan perlahan melepaskannya. Inilah kualitas tertinggi. Karena tanpa kecerdikan pikiran, kecerdikan jasmani dan ucapan sulit bertahan. Pikiran adalah akar dari segala sesuatu. Sang Buddha menutup dengan syair, seseorang cerdik melalui jasmani, seseorang cerdik dalam ucapan, seseorang cerdik dalam pikiran, tanpa noda. Mereka disebut orang bijaksana. Bijaksana bukan karena gelar, bukan karena pendidikan, tetapi karena ia bersih dalam tiga pintu tindakan. Tubuhnya tidak melukai, ucapannya tidak menyakiti, pikirannya tidak tercemar. Orang seperti ini hidup ringan, dan kemanapun ia pergi, ia membawa kedamaian. Sahabat jejak terang, jika kita ingin hidup lebih baik, latihlah tiga kecerdikan ini. Bukan untuk dipuji, bukan untuk terlihat suci, tetapi untuk kebahagiaan diri sendiri. Tanyakan hal ini pada diri sendiri. Apakah tubuhku melukai? Apakah ucapanku menyenangkan? Apakah pikiranku bersih?
Perubahan besar tidak terjadi sekaligus. Ia dimulai dari satu tindakan kecil, satu ucapan jujur, satu momen kesadaran. Miliki kualitas ini, kecerdikan jasmani, ucapan, dan pikiran, maka hidup kita akan lebih baik, lebih damai, lebih ringan, lebih bermakna, dan perlahan kita bukan hanya sekedar hidup, kita menjadi terang bagi diri sendiri dan bagi dunia.